Bagi kalian yang udah bersabar untuk tidak beli iPad dulu dan nunggu iPad terbaru rilis, kalian beruntung banget. Karena Apple Event yang sudah kita tunggu-tunggu tentang perilisan iPad terbaru, akhirnya launching juga. Ada beberapa rumor yang benar dan ada juga rumor yang meleset. Bahkan ada yang sampai downgrade juga. Dan kalian bakal kaget dengan harga iPad dan produk-produk Apple terbaru lainnya yang rilis bersamaan di Apple May Event ini. Apple merilis iPad Air terbaru dengan dua ukuran yang berbeda. iPad Pro terbaru juga masih dengan dua ukuran yang berbeda. Apple Magic Keyboard Pro terbaru dan juga Apple Pencil Pro. Oke, kita bahas iPad Air dulu. Untuk yang ukuran kecil itu sudah 11 inch. Nggak lagi yang 10,9 inch. Dan desainnya sama persis dengan iPad Air 5. Rumor render kamera belakang yang ada dudukan menonjolnya juga nggak ada ya. Masih sama kayak kamera belakang pada iPad Air 5 yang nggak ada lampu flashnya. Untuk ukuran yang besarnya juga sama ya, dengan bentang layar 13 inch. Jadi bagi yang nggak melirik iPad karena layarnya kekecilan atau nggak mau beli iPad Pro yang 13 inch karena kemahalan, iPad Air 6 13 inch ini bisa jadi pilihan kalian. Dengan bentang layar yang lebih besar, pastinya akan lebih nyaman untuk nonton streaming, sketching, split screen, dan kegiatan produktivitas lainnya. Terutama untuk menggantikan posisi laptop. Walau nggak sepenuhnya ya, saya pribadi bisa sepenuhnya bekerja dengan iPad Pro saya. Tapi belum tentu buat yang lain. Jujur saya nggak terlalu suka dengan pilihan warna iPad Air terbaru ini. Pilihan warnanya sekarang kayak lebih pudar lagi, dan warna terbarunya itu ada biru dan ungu yang makin pudar. Nggak setegas iPad Air 5, apalagi iPad 10 ya. Tapi yang penting kan fungsinya. Kalau warna sih bisa dipakai skin atau casing. Apple juga mengklaim kalau stereo speaker pada iPad Air yang 11 dan 13 inch ini lebih kencang dari generasi sebelumnya. Chipsetnya sesuai dengan rumor yang beredar, yaitu pakai M2 chip. Jadi sama kayak iPad Pro keluaran tahun 2022 lalu. Tapi sudah support AI di dalamnya. Ada satu fitur yang mungkin ini satu-satunya sih menurut saya upgrade dari iPad Air 5 ke iPad Air 6. Yaitu kamera depannya yang sekarang sudah pindah ke sisi kanan iPad atau landscape. Sisanya masih sama ya kayak iPad Air 5. Masih pakai Touch ID, refresh rate juga masih 60 Hz, speakernya juga masih 2. Walau diklaim lebih kenceng. Sekarang kita ngomongin harga nih. Pasti kalian penasaran kan? Nah, harga iPad Air terbaru ini masih sama kayak dulu, mulai dari 599 US dollar. Bedanya, sekarang base memorinya itu 128 GB. Jadi nggak pakai 64 GB lagi. Ini kabar yang menggembirakan ya. Soalnya kalau iPad Air 5 itu kan seolah-olah kita dipaksa beli yang memori 256 GB. Karena memori 64 GB untuk chipset sekelas M1 itu nggak ada faedahnya sama sekali. Apalagi sekarang udah pakai M2 chip. Dan untuk yang ukuran 13 inch dibanderol mulai dari $799. Jadi selisihnya itu $200 ya antara ukuran 11 dan 13 inch. iPad Air 6 ini sudah nggak support Apple Pencil generasi kedua. Tapi masih support Apple Pencil USB Type-C dan juga Apple Pencil terbaru. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Berikutnya iPad Pro terbaru yang dapat upgrade besar-besaran. Bahkan sampai sasisnya diubah. Dan iPad Pro terbaru ini hanya compatible dengan Apple Magic Keyboard terbaru. Kita ngomongin desainnya dulu ya. iPad Pro terbaru ini tipis banget. Bahkan yang ukuran 13 inch itu lebih tipis lagi. Apple dengan bangga mengatakan bahwa ini adalah tablet tertipis di dunia saat ini. Ukuran display masih sama, 11 inch dan 13 inch. Tapi dimensi dan ketebalan iPad Pro yang berbeda. Cuma saya ngeri aja ya, apa nanti bakal mudah bengkok? Secara iPad Pro yang sekarang aja masih banyak kasus iPad-nya bengkok karena ketumpuk barang-barang saat ditaruh di tas atau di tempat lain. Untuk masalah bend test, kita tunggu aja ya video dari Jerry Rig Everything. Sekuat apa kira-kira iPad Pro terbaru nanti? Major upgrade pertama adalah displaynya yang sekarang sudah pakai OLED, baik untuk yang 11 dan 13 inch. Apple menggabungkan dua panel OLED sekaligus dan menyebutnya Tandem OLED agar layar pada iPad Pro terbaru ini menghasilkan kualitas gambar yang lebih cemerlang, warna hitam yang lebih legam, gambar lebih detail dengan maksimum kecerahan sampai 1000 nits, dan peak brightness-nya bisa mencapai 1600 nits. Apple menjuluki display baru ini
Ultra Retina XDR. Layar kedua iPad terbaru juga dilapisi nano texture glass untuk mereduksi pantulan cahaya tapi tetap menjaga ketajaman warna gambar yang dihasilkan. Tapi layar ini hanya available pada iPad Pro dengan memori 1 dan 2 TB. Typical Apple banget ya. Upgrade berikutnya, iPad Pro terbaru ini nggak pakai chipset M3 lagi, tapi loncat ke M4 dengan AI support. Di chipset M4 ini tertanam engine khusus yang mengurusi display terbaru Ultra Retina XDR ini. Untuk rendering video Final Cut Pro, chipset M4 ini diklaim 4 kali lebih cepat dari M2. Dengan M4 pada iPad Pro terbaru ini, aplikasi-aplikasi Pro bakal berjalan lancar dengan processing yang lebih cepat dan lebih power efisien. Satu hal yang menurut saya downgrade, kamera belakangnya hilang satu. Sekarang iPad Pro nggak pakai dual kamera lagi, tapi pakai single kamera masih dengan 12 megapiksel. Tapi jujur aja sih, sebagai pengguna iPad Pro M2 dengan dual kamera, sampai sekarang mungkin nggak pernah saya pakai kamera belakang iPad Pro saya. Jadi single atau dual kamera menurut saya sih nggak ada masalah ya. Yang paling penting untuk iPad Pro kan layar dan prosesornya. Posisi kamera depan juga sudah pindah ke sisi kanan atau landscape. Sama dengan sensor Face ID yang juga pindah landscape. Berhubung iPad Pro ini lebih tipis, jadi nggak bisa dipasangin lagi pakai Apple Magic Keyboard yang lama. Karena iPad juga merilis Apple Magic Keyboard Pro dengan bagian palm rest yang terbuat dari aluminium. Punya function RAW dan trackpad yang lebih besar dengan haptic feedback. Kira-kira nanti gesekan antara layar iPad Pro dengan bagian aluminium Magic Keyboard-nya itu bikin ngegores displaynya nggak ya? Soalnya yang lama itu kan kayak plastik soft ya. Itu aja kadang keypad-nya ngebekas di layar iPad. Ya nanti kita lihat aja review-review para YouTuber yang sudah unboxing duluan. Dan berhubung kamera depan iPad Pro ini landscape, sama kayak iPad Air terbaru juga, Apple merilis Apple Pencil Pro yang kompatibel dengan iPad Air terbaru dan iPad Pro terbaru. Apple Pencil Pro punya beberapa fitur tambahan seperti fitur squeeze dengan haptic feedback dan juga barrel roll. Jadi saat menggambar, kita jadi tahu posisi kursor atau kuasnya. Itu vertikal atau horizontal. Dan kita juga bisa mengatur posisinya. Cocok banget buat kalian yang suka gambar-gambar, terutama di Procreate. Tapi sayang banget bagi kita yang mau menikmati fitur barrel roll ini pada Apple Pencil Pro. Dan nggak bisa, karena Apple Pencil Pro sementara ini hanya support iPad Pro dan iPad Air terbaru. Jadi bagi kita, pengguna iPad Air dan iPad Pro generasi sebelumnya, nggak bisa beli Apple Pencil Pro karena tidak kompatibel. Saya sendiri sudah puas banget ya dengan Apple Pencil USB-C ini karena saya nggak hobi menggambar. Bahkan saya beli aplikasi Procreate itu sampai sekarang belum dipakai sama sekali. Oke, harga iPad Pro sekarang naik $200 ya, yang 11 inch mulai dari $1.000, tapi memorinya sudah upgrade ke 256 GB. Jadi udah nggak pakai 128 GB lagi untuk yang base model. Dan untuk yang ukuran 13 inch mulai dari $1.299. Apple Magic Keyboard Pro dijual mulai dari $300 untuk ukuran 11 inch dan $350 untuk ukuran 13 inch. Gimana? Tertarik nunggu iPad Air dan Pro terbaru rilis di Indonesia? Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.